Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 438, bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Baik Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, kesegaran di dalam tubuh jasmani kami. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan lindungan Tuhan ketika kami beristirahat semalam. Dan saat ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesegaran yang baru, dan kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, pimpinlah kami dan berkatilah kami melalui firman-Mu yang mau Tuhan sampaikan kepada kami, yang mau Tuhan nyatakan buat kami, agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Pakailah juga hamba-Mu ini, kuasai hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu sungguh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Daniel
Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tidak takut hukuman. Jika kita ditanya, mengapa menjadi orang Kristen? Apa jawab saudara? Pasti akan ada banyak jawaban, dan jawaban yang umum akan disampaikan seperti, "Ya, saya menjadi Kristen karena saya memang lahir dari keluarga Kristen." Atau, "Saya menjadi Kristen karena sejak kecil sampai sekarang saya dididik dalam lingkungan Kristen." Atau mungkin ada juga jawaban lain, "Saya menjadi Kristen karena saya takut dihukum dan masuk neraka." Atau sebaliknya, ada juga mungkin orang yang menjawab bahwa saya menjadi Kristen karena ada janji masuk surga. Janji Tuhan yang sungguh indah. Jawaban-jawaban itu memang tidak salah. Semua sah-sah saja dan wajar. Namun, bagaimana seharusnya sikap kita yang tepat? Semuanya sangat tergantung dari sejauh mana kita mengenal Tuhan dan seberapa besar iman kita. Kedewasaan iman seseorang terlihat dari motivasi hatinya dalam menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Israel, orang Yehuda. Ya, mereka orang Yahudi yang aslinya bernama Hananya, Misael, dan Asaria, yang bersama dengan Daniel yang juga diberi nama lain adalah Beltsasar, terpilih sebagai orang-orang muda yang mempunyai perawakan yang sehat dan baik, yang tidak bercela. Sebagai orang-orang muda yang pandai dan memiliki pengetahuan yang banyak, mempunyai pengertian tentang berbagai ilmu, serta memahami berbagai hikmat. Dan juga mereka cakap dalam bekerja. Mereka adalah orang-orang pilihan. Dan mereka akan dididik, dilatih, ditraining di dalam kerajaan Babel untuk belajar tulisan dan bahasa Kasdim
Yang selanjutnya mereka akan ditempatkan sebagai pegawai-pegawai di istana Raja Nebukadnezar atau juga di luar kerajaan, di tempat-tempat di daerah sebagai orang yang ditunjuk dan bertugas untuk kepentingan raja. Dan tentunya mereka akan mendapatkan kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, berjabatan, bahkan juga terhormat di dalam kerajaan Babel. Suatu ketika, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang dijadikan dewa dan harus disembah oleh semua bangsa dan semua suku bangsa. Dan untuk itu, Raja mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus sujud menyembah patung emas yang didirikan itu, dan barang siapa yang tidak sujud menyembahnya akan dihukum dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan Allah, sehingga mereka dilaporkan kepada raja bahwa mereka tidak memuja dan tidak sujud kepada dewa dan menyembah patung emas yang telah didirikan oleh raja. Maka dipanggilnyalah Sadrah, Mesah, dan Abednego oleh raja dan ditanyai, apa benar mereka tidak memuja dan tidak sujud menyembah kepada patung yang kudirikan? Raja masih berbaik hati dan masih bermurah hati untuk memberi kesempatan kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jika mau menyembah patung itu, maka mereka tidak akan dihukum. Namun, Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan itu." Saudaraku, jawaban Sadrah, Mesah, dan Abednego ini sungguh mengejutkan dan membuat raja marah. Bahkan mereka sama sekali tidak takut dengan hukuman yang mengerikan dan mematikan yang akan mereka hadapi. Mereka berani menjawab seperti itu karena mereka sungguh-sungguh mengenal satu-satunya Allah yang mereka sembah, yang berkuasa atas hidup dan mati setiap orang. Sadrah, Mesah, dan Abednego menunjukkan imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah dan sama sekali tidak takut dengan hukuman yang mengerikan itu. Apapun yang akan terjadi,
bahkan termasuk kematian pun, mereka siap menghadapinya. Setiap kita pun saat ini juga menghadapi hal seperti yang dihadapi oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Namun jika kita tetap taat dan setia, serta percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi perlu takut menghadapi segala macam ancaman ataupun hukuman dari manusia, karena kita lebih takut kepada Tuhan. Kita sudah menerima hadiah janji sorga dari Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut. Pagi ini, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini. Kita belajar dari sikap Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mempunyai sikap dan pendirian yang teguh kepada Tuhan Allah. Meskipun mereka mempertaruhkan hidup mereka dan harus mengalami hukuman, tetapi mereka tidak mengingkari iman percaya mereka. Tuhan bukan saja hanya melepaskan mereka dari kematian yang mengerikan, tetapi menjadikan raja melihat kemuliaan dan mengakui Tuhan Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Saudaraku, jangan puas hanya menjadi orang Kristen, apalagi hanya karena keturunan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus secara pribadi. Dan juga jangan hanya bangga menjadi orang Kristen karena sudah beroleh janji masuk sorga. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai hati dan motivasi yang benar, yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sehingga kita pun mempunyai dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita, bahkan kepada atasan kita, dan memberkati mereka, serta hidup kita bermakna, seperti yang terjadi di dalam kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego tadi. Marilah kita belajar dan tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun nyawa taruhannya. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati saudara untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini kami diingatkan kembali, siapa saya di hadapan Tuhan, bagaimana iman percaya saya, apakah itu sungguh-sungguh
beriman kepada Tuhan dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Dan kami tidak takut atas segala hukuman manusia, tapi kami lebih takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami, karena kami bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi tidak mengenal dengan sungguh siapa Yesus. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami bermakna. Terima kasih Tuhan. Dan membawa orang-orang juga kepada pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami dan mungkin juga menegur kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini mau menaikkan doa syafaat kami bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang ada di dalam penderitaan, mereka yang ada di dalam kesulitan, mereka yang mempunyai masalah. Kiranya Tuhan tolong mereka. Tuhan Yesus, bagi para lansia yang juga sudah lanjut usianya, mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, mereka yang mungkin hanya bisa terbaring di tempat tidur, biarlah mereka tetap berikan kepada mereka Tuhan iman yang teguh, iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga masih tetap berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Pandemi COVID ini Tuhan, di mana situasi semakin mengkhawatirkan, penyebaran, penularan, bahkan kematian akibat COVID-19 ini juga meningkat. Tuhan, tolonglah supaya setiap kami mau melaksanakan dan taat dengan protokol kesehatan yang dilakukan dengan benar, dengan taat, sehingga penyebaran virus COVID ini dapat terhambat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar, biarlah mereka juga dapat diobati dan sembuh dengan obat-obatan, vitamin, serta makanan yang mereka santap masuk ke dalam tubuh mereka. Tuhan, pulihkanlah mereka yang sakit karena terpapar COVID ini Tuhan. Jauhkanlah segala malapetaka ini Tuhan. Angkatlah ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh dengan penuh sukacita beraktivitas dengan bebas, karena Tuhan sudah mengangkat pandemi ini dari muka bumi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami juga untuk tetap bersukacita, bergembira, sehingga imunitas di dalam tubuh kami meningkat dan kami dapat melawan, dan tubuh kami
bisa melawan virus COVID yang masuk dan kami tidak terpapar. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk program vaksinasi yang terus masih dilaksanakan dan dijalankan. Dan biarlah setiap orang dapat mengalami imunitas yang tinggi sehingga seluruh muka bumi ini dapat bertahan dari serangan virus COVID ini. Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami untuk para tenaga medis yang sudah berjuang di dalam menyelamatkan dan menangani pandemi COVID ini. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Berikan ketabahan, kesabaran, dan ketekunan sehingga mereka dapat merawat dengan penuh sukacita dan semakin banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan gerejamu dimanapun itu berada. Biarlah Tuhan juga yang menolong dengan situasi ini. Biarlah iman kami, iman umatmu tetap terus bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Meskipun kami tidak hadir bertemu, bertatap muka di dalam ibadah di gereja, tapi biarlah ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah sungguh-sungguh memberkati setiap keluarga yang ada untuk semakin berserah kepada Tuhan, semakin pasrah dan mempasrahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati di dalam setiap persoalan kehidupan yang ada. Sehingga kami dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat penyertaan dan pimpinan-Mu. Masih banyak yang ingin kami naikkan doa permohonan kami ya Tuhan. Tapi Engkau sudah mengetahuinya. Dan kami memohon kiranya Tuhan mengabulkan permohonan dan doa-doa syafaat yang kami naikkan ini. Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 396, bait pertama dan ketiga. Yesus segala-galanya. Ya, memang Yesus segala-galanya buat kita. Tuhan memberkati kita semua.